Jalan ke pinggir kali, minum teh sambil ngopi. Alam senang hati ini melihat teteh-teteh cantik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Capek kita habis maulid kudu dengerin ceramah dulu. Semoga wasilah kita dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di kanan kurang kompak, yang di kiri kurang serentak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai nih, boleh pantun dulu gak? Boleh. Jalan-jalan ke pinggir kali, minum teh sambil ngopi. Alam senang hati ini melihat teteh-teteh cantik sekali. Buat mamang nih mau dipantunin juga gak? Boleh ya? Bisa dipantunin kali. Orang bilang langsung juga mukanya udah bercahaya kok. Cahaya kelelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana iman fi qulubil mu'minin wa nawwara qulubahum bi nuril iman wal yaqin. Wassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Bala ana wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Miftaul Jannah, yakni Abi wa Umi, yang mana marilah sama-sama kita doakan Allah panjangkan umurnya, amin. Laki-laki, amin. Dijebarkan oleh rezekinya, amin. Segala hajat cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan semoga teteh yang lagi mondok dijadikan anak yang soleha, amin. Kemanfaatan ilmunya, amin. Dan semoga bisa jadi penerus Abi wa Umi, amin amin ya Allah ya Rabbal. Puja dan puji syukur tak lupa kita sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini, amin amin ya Allah rabbal. Salawat sering salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan mentang-mentang udah malam terus ngantuk. Salawat buat Nabi aja pelit. Sekali lagi, Kanjeng Nabi wa Habibana wa Maulana Nabi Muhammad. Semoga tercurahkan juga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, serta semoga sampai kepada kita selaku para umatnya. Ngomong-ngomong soal maulid nih, ada yang tahu nggak sih maulid itu apa? Perempuan mungkin ada yang tahu maulid itu apa? Maulid, laki-laki maulid apa maulid? Maulidan. Maulid itu banyak yang bilang maulid, bilang maulud,
banyak yang bilang muludan. Kalau kita ke Turki, orang Turki biasa istilah maulid itu mulfet. Pergi ke Urdu orang Pakistan, kata orang Pakistan sama mulfet. Pergi ke Jawa kita, biasanya di Jawa dipanggil grebek maulud. Pergi ke Jawa Timur, Madura nih, Madura biasa dipanggil muludan. Kalau PPT bisa ditanya ke Bang Fadil nanti sehabis maulid. Bang, benar gak sih istilah di Madura maulid itu namanya muludan? Nah yang paling keren tuh orang Melayu, istilah maulidnya apa? Mulut-mulut. Balik lagi ke inti, apa sih maulid itu? Maulid itu waktu dilahirkannya Nabi, sedangkan maulid orang yang dilahirkan. Maulidin Nabi, maulidin Rasul, berarti yang dilahirkannya baginda Rasul. Waktunya kapan? Maulid 12 Rabiul Awal, Amu Gajah 571 masih. Maulid banyak diperdebatkan akan dalilnya. Orang-orang yang sangat mengelakkan maulid, mereka orang-orang yang selalu mempertanyakan akan dalilnya maulid. Wah, aku cinta sama kamu tanpa alasan. Masa ya aku cinta sama Rasul kudu pakai dalil sama alasan? Enggak. Kalau kita lihat maulid isinya tuh apa sih? Maulid isinya tuh kisah para nabi. Sedangkan Allah perintahkan untuk kita buat selalu mengambil pelajaran dari kisah para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 111. Apa kata Allah? Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Laqad kana fi qasasihim. Nyata di kisah para nabi itu terdapat banyak ibrah. Apa ibrah? Pelajaran. Bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang berakal. Kalau dilihat dari isinya maulid, apa sih isinya maulid? Salawat. Salawat siapa yang perintah? Allah. Kata Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat. Wa malaikatahu, malaikat-malaikatnya Nabi, malaikat Nabi bersalawat. Dan orang-orang beriman juga bersalawat. Lantas kenapa pada kita tidak bersalawat kepada Nabi? Innallaha, sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi dengan makna memohonkan rahmat bagi Nabi. Malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Apa maknanya? Malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi kepada Allah. Orang-orang beriman bersalawat kepada Nabi. Apa maknanya? Orang-orang beriman mendoakan Nabi, minta kepada Allah semoga selalu diturunkan rahmat kepada Nabi. Lantas kalau begitu berarti Nabi butuh kita dong? Enggak, Nabi mah nggak butuh kita. Andai kata di seluruh dunia ini orang tidak mau bersalawat kepada Nabi, Nabi tidak akan kurang kedudukannya, Nabi tidak akan kurang kemuliaannya, Nabi tidak akan kurang kemuliaannya sedikit pun. Dan andai kata di seluruh dunia orang kafir, ingkar, munafik, zalim pada Nabi, aniaya kepada Nabi, Nabi tidak akan kurang sedikit pun kemuliaannya, Nabi tidak akan kurang sedikit pun kedudukannya. Sebab salawat itu berkahnya buat kita sendiri. Memang pelafazannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi barokahnya telah kembali kepada kita sendiri. Salawat, kata Nabi, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat gimana? Allah tutupin 10 dosanya, Allah tutupin 10 aibnya, kemudian yarfa'u bihi darajat. Allah angkat derajatnya 10 kali tingkatan. Mau diampuni dosanya? Mau ditutupin segala aibnya? Mau dinaikin derajatnya? Banyak-banyak baca salawat. Simpel aja salawat Jibril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. 1 kali salawat kata Nabi, 10 kali Allah salawat kepada kita. Maulid yang tadi banyak diperdebatkan akan dalilnya.
Coba kita lihat dari kaca seseorang bahwa maulid itu adalah perbuatan terpuji. Perbuatan terpuji dengan landasan firman Allah Taala. Maulid itu sebagai perwujudan rasa gembira kita akan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa basyiril mu'minin," kata Allah, "Hei Muhammad, berikanlah kabar gembira itu kepada orang-orang mukmin." Kabar gembira apa? Nikmat Allah. Apa nikmat Nabi Muhammad? Allah yang begitu besar. Apa rahmat Allah? Nabi Muhammad. Sebagian ulama mengatakan bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat Nabi Muhammad SAW. Moga kita dijadikanlah sebagai umat yang bergembira itu. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Maulid juga tadi sebagai perwujudan rasa gembira kita. Kata Allah, "Qul bi fadlillah," katakan ya Muhammad dengan keutamaannya Allah. Siapa keutamaannya Allah? Apa keutamaannya Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, kata Allah, maka berbahagialah kita orang-orang beriman. Bahagia karena apa? Bahagia karena kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid perwujudan rasa gembira kita atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi Abu Lahab, orang kafir, tapi diriwayatkan ia di neraka, diringankan siksaannya setiap hari Senin. Sebab kenapa? Ia menunggu kelahiran Nabi, ia menunggu kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul lahir, Abu Lahab orang yang paling berbahagia. Atas kebahagiaannya itulah, atas kegembiraan itulah Abu Lahab paman Rasul diringankan siksaannya setiap hari Senin. Segitu orang kafir, kita orang beriman, kita orang mukmin, kita bergembira atas kelahiran baginda Rasul. Insya Allah surga nunggu kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maulid, kalau ngomong soal maulid lagi nih. Maulid perwujudan rasa gembira kita atas baginda Rasul. Isinya apa? Isinya kisah para nabi, isinya sholawat. Sholawat itu adalah rasa cinta kita kepada Nabi. Anggap saja sholawat itu adalah balasan rasa cinta kita kepada Nabi. Maka kerahkanlah seluruh tenaga kita untuk baginda Rasul pada malam hari ini. Misal main hadro, berdiri, mahlul qiyam, tangan capek, pengen putus rasanya. Niatin dalam hati hanya untuk Nabi. Nabi senang, Nabi bahagia. Insya Allah yang main hadroh tadi semuanya dapat syafaat Rasul yang main kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bukan cuma yang main hadroh juga, semuanya tanpa terkecuali. Yang mahalul qiyam capek berdiri, keringat dari ujung kepala sampai lewat di kaki, kerasa lewat di kaki tadi. Rasul bahagia, Rasul melihat, kata Rasul, ini adalah persembahan yang terbaik untukku. Insya Allah kita semua dapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Rabbal. Tanpa terkecuali, bahkan hal sedikit pun, dalam hal terkecil pun, semuanya akan dapat rahmat Allah. Misal kita sekarang mengadakan majlis taklim, kebetulan warga lewat, pas banget warga itu lewat berkenanan dengan turunnya rahmat Allah juga akan, orang yang lewat tadi akan dapat rahmat Allah. Cuma sekedar lewat, gak duduk, gak ikut, cuma sekedar lewat. Bahkan sampai yang bikin banner ini Mang Udin, Rasul lihat bagus juga banner, siapa yang bikin ya, kata Rasul gitu. Rasul cari tahu, oh ternyata Mang Udin yang bikin. Nabi bahagia, Nabi gembira, keren, gambar Nabi Muhammad terpampang jelas. Rasul bahagia. Moga dengan kebahagiaan Rasul itulah Mang Udin dapat syafaat kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Rabbal alamin. So, tadi maulid isinya kisah Nabi, isinya juga sholawat. Sholawat itu bisa diungkapkan sebagai timbal balik rasa cinta kita kepada baginda Rasul. Sebab kenapa? Tidak ada orang yang lebih dicintai oleh Rasul kecuali kita. Siapa kita? Umatnya. Kelak di hari kiamat nanti,
Semua gunung, semua laut rata dengan tanah. Tiada yang tersisa kecuali Allah. Di situ Allah berfirman, "Aimanul mulkul yaum," kata Allah di hari kiamat itu. Di mana raja-raja pada hari ini? Di mana Firaun yang dulu mengaku Tuhan? Di mana Namrud? Di mana Firaun? Di mana raja-raja hari itu? Allah nanya, di mana raja-raja? Kemudian Allah berfirman, "La ilaha illa ana," tiada Tuhan selain aku. Di situ Allah nyombong. Pantas Allah nyombong sebab sudah diajar kita di hadis qudsi. Allah al-kibriya'u libasi. Sombong itu pakaianku, kata Allah. Pantaskah kita sebagai manusia memakai sifat sombong dalam hati diri kita? Sedangkan kata Allah, sombong itu adalah pakaianku. Mana orang yang mengaku paling pintar, mana mengaku orang yang mengaku paling kaya, mana orang yang mengaku wajahnya paling cantik, mana orang yang mengaku wajahnya paling tampan. Mengaku dirinya paling pintar, sombong dalam hatinya, merasa dirinya paling pintar. Iblis juga lebih berilmu, iblis pintar, tapi iblis tidak punya. Allah abadikan kesombongan iblis dalam Quran surat Al-Baqarah di mana? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika itu diciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada para malaikat, kata Allah, sujudlah para malaikat kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bersujud kecuali siapa? Illa iblis. Iblis gak mau di situ. Aba wastakbar. Iblis nolak. Kemudian iblis merasa dirinya paling sombong, merasa dirinya paling tinggi. Allah abadikan kesombongan iblis dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12. Kata Allah di mana? Qala ma manaka alla tasjuda id amartuka, kata Allah. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah nanya ke iblis. Allah Maha tahu. Di sini Allah cuma mau ngetes iblis. Allah nanya, kata Allah, qala ma manaka alla tasjuda id amartuka. Hai iblis, kata Allah, apa yang membuatmu tidak ingin bersujud ketika aku menyuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam? Di situ iblis ngomong. Apa kata iblis? Qala, iblis berkata, ana khairum minhu, kata iblis. Aku lebih baik darinya. Aku lebih baik dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Di situ iblis ngomong. Iblis memang pintar, tapi karena sifat kesombongan itulah iblis dikeluarkan dari surganya Allah menuju alam dunia. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani di mana? Aku lebih menghargai orang beradab ketimbang orang yang berilmu. Sebab kenapa? Kalau hanya berilmu, iblis juga lebih berilmu, tapi iblis tidak punya adab. Mana orang yang mengaku kaya, akan harta kekayaannya ia sombong. Korun juga lebih kaya, tapi dengan kekayaan itulah ia jadi sombong. Dengan sifat sombongnya itulah ia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan para malaikat di hari itu. Allah ngomong ke malaikat Malik, "Hei Malik, siapkanlah api neraka." Kata Malik, "Labbaik ya Rabb." Kata Allah, "Aku ingin siapkanlah neraka karena aku ingin membakar orang-orang yang semasa di dunianya tidak mau bersujud kepadaku, tidak ingin bersedekah, tidak ingin mengeluarkan zakat, dan tidak ingin menolong orang yang butuh pertolongan." Ngomong lagi Allah ke malaikat Ridwan. "Hei Ridwan," kata Allah. "Hei Ridwan," kata malaikat Ridwan, "Labbaik ya Rabb." Ciptakanlah untuk bukakanlah pintu ke surga. Aku ingin masukkan orang-orang yang semasa di dunia rajin bersujud, rajin berbuat baik, rajin bersedekah, serta suka menolong orang yang butuh pertolongan. Kata malaikat Ridwan, "Baik ya Rabb, akan aku siapkan surga itu." Nah, dipanggillah malaikat Mikail dan malaikat Jibril. "Hei Mikail, hei Jibril," kata Allah. Kata malaikat Jibril, "Labbaik ya Rabb." Allah perintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail menuju surga. "Hei Mikail, hei Jibril, pergilah ke surga. Ambil burung di sana, kemudian berikanlah burung itu kepada kekasihku." Malaikat Jibril sama malaikat Mikail langsung pergi ke surga. Di surga nemuin, diriwayati di dalam surga itu ada kurang lebih 40.000 burung. Tapi ditemuin sama malaikat Jibril sama malaikat Mikail satu burung yang mukanya sedih, mukanya murung, kayak orang. Ditanya tuh sama malaikat Jibril sama malaikat Mikail,
Hei buruk, kata malaikat Jibril, kata malaikat Mikail, kenapa mau kamu sedih? Kenapa mau kamu murung? Kayak orang gak punya duit, kata malaikat Jibril gitu. Buruk ini ngomong, sudah lama, sudah 40 tahun aku mendengar nama baginda Rasul. Aku sudah 40 tahun lamanya di punggungku ini tertulis nama Muhammad SAW, tapi aku akan sangat rindu kepadanya sebab aku tidak pernah bertemu dengannya. Akhirnya dipilihlah burung yang paling sedih ini oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dibawalah burung ini menuju alam dunia. Tapi di alam dunia sangat sulit sekali ditemukan makam baginda Rasul. Ketika semua serata dengan tanah, gunung, laut semua rata dengan tanah, di situ malaikat Jibril kebingungan. Di mana, kata malaikat Jibril, di mana makam baginda Rasulullah? Setelah lama mencari, akhirnya mereka berdua, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, minta doa, minta mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada kami makam baginda Rasul. Dibukakanlah makam baginda Rasul, sangat bercahaya kala itu. Akhirnya malaikat Mikail dan Jibril turun ke makam tersebut. Kemudian Nabi SAW bangkit seperti orang yang baru bangun dari tidurnya. Nabi muncul-muncul mata, lihat ke kanan ada malaikat Jibril, lihat ke kiri ada malaikat Mikail. Kata Nabi, ma yauma hadza Jibril, ma yauma hadza. Nabi kaget, Nabi nanya, apa hari ini Jibril? Ini hari apa? Kata Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menjawab, hadza ma wa'adur rahman wa sadaqal mursalun. Hari inilah adalah hari dijanjikannya oleh Allah dan benarlah para rasul. Hari kiamat Jibril. Nabi kaget. Nabi nanya, ini hari kiamat Jibril? Kata Jibril, iya Rasul, ini adalah hari kiamat. Terus kata-kata yang keluar pertama kali dari mulut baginda Rasul apa? Aina umati Jibril, aina umati, aina umati. Saking sayangnya Nabi Muhammad kepada kita sampai orang yang paling dicarinya oleh beliau adalah bukan keluarganya, negaranya. Aina ahli Jibril, aina zaujati, aina ibni, aina ibnati, kata malaikat. Gak begitu. Tapi kata-kata yang keluar pertama kali dari mulut baginda Rasul, yakni aina umati Jibril, aina umati, aina umati. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, saking sayangnya baginda Rasul kepada kita, sehingga orang yang pertama kali dicari di hari kebangkitan yakni kita umatnya. Diceritakan dalam suatu riwayat, suatu saat Nabi sangat rindu pada siapa? Nah, sahabat nanya, ya Rasul, wahai Rasul, mukamu kelihatan seperti sangat merindukan seseorang. Kemudian Nabi ngomong, aku melihat haud, kata Nabi, aku melihat telaga. Semua saudaraku akan minum di sana. Ikhwani, kata Rasul, ikhwani, saudaraku akan minum di sana. Sahabat tanya, siapakah saudara Rasul? Apakah kami itu saudaramu ya Rasul? Kata Rasul, la bal antum ashabi. Bukan kalian adalah sahabatku. Sahabat tanya lagi, lalu siapakah saudaramu itu ya Rasul? Saudara Rasul menjawab, amanu bi wa lam yarawni, kata Rasul. Saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, akan tetapi mereka belum pernah melihat akan diriku. Kita udah pernah lihat Nabi belum? Udah melihat muka Nabi kayak gimana belum? Udah belum. Jadi berbahagialah kita sebagai orang yang belum pernah melihat wajah Nabi, akan tetapi beriman kepada Nabi, sebab kitalah orang yang paling dirindukan oleh baginda Rasul. Kata Rasul tadi, Nabi walam yarawni, orang-orang yang beriman kepadaku, akan tetapi mereka belum pernah melihat diriku. Jadi tadi dengan salawat itulah, dengan maulid itulah wujud rasa kegembiraan kita, wujud rasa cinta kita kepada Nabi, dengan maulid dan dengan salawat. Udah lama juga nih waktunya. Langsung aja, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian yang mungkin menyinggung hati para hadirin atau para pendengar,
bisa mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, sebab sebab iblis selalu salah, malaikat selalu benar, manusia kadang salah kadang benar. Akan disitulah kepada kita wajib untuk saling membetulkan dan saling membenarkan, bukan saling menyalahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.